Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gina Anggraeni, guru PJOK. Di sini kita akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani part 3 ya, untuk kelas 9 ya. Dimana di sini nanti ada tujuan pembelajarannya, yaitu untuk memahami penyusunan program pengembangan kompetensi kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Nah, di sini nantinya siswa bisa mengidentifikasi, menguraikan aktivitas latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan yang benar ya. Nah, kemudian nanti KD 4-nya kita akan praktekkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Di sini nantinya siswa bisa mendemonstrasikan, melakukan dan menerapkan aktivitas latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan yang benar. Nah, kemudian ini dari sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani, bahwa kebugaran jasmani itu adalah kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi secara asli terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa capek dan lelah. Itu dikutip dari buku Muhajir ya. Nah, kemudian makin sering olahraga justru membuat Anda menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Nanti kalian cari di internet atau di media yang lainnya, dua contoh olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ya, selain itu kita bahas tentang manfaat latihan kebugaran jasmani. Banyak ya manfaatnya, cuman saya kutip beberapa manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah terhindar dari berbagai penyakit. Latihan kebugaran jasmani secara rutin bisa membuat seseorang terhindar dari penyakit. Dengan latihan kebugaran jasmani, kita bisa membuat jantung bekerja lebih cepat, lebih aktif, dan membuat peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh itu lebih lancar ya. Jadi jika melakukan aktivitas itu secara rutin, daya tahan tubuh atau kerja jantung makin membaik, sehingga akhirnya jantung sehat dan terhindar dari seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, hingga stroke ya. Nah, juga bisa menjadikan tubuh ideal dan mencegah obesitas. Di sini latihan yang dilakukan secara terus-menerus bisa membakar kalori. Banyak orang yang melakukan olahraga ingin memiliki tubuh indah dan jauh dari obesitas ya. Jadi membakar kalori dalam tubuh, kemudian lemak yang tertimbun di bawah kulit terbakar bersama kalorinya yang dipakai saat olah tubuh. Kemudian kondisi tersebut bisa membuat tubuh tampak ideal ya. Menurunkan risiko kanker ya. Setiap orang memiliki resiko terkena kanker, namun resiko tersebut bisa ditekan dengan cara melakukan latihan fisik demi meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Seorang yang memiliki kebugaran yang tinggi memiliki resiko terkena kanker relatif kecil ya. Nah, namun di sini ya harus secara rutin, tidak boleh sekarang latihan kebugaran jasmani, minggu depan baru latihan lagi. Harusnya 1 minggu itu bisa 3 sampai 4 kali latihan kebugaran jasmani ya. Kemudian manfaat kebugaran jasmani juga bisa meningkatkan mood atau daya energi. Orang yang menganggap olahraga dapat
membuat tubuh lelah itu salah, terutama setelah jam-jam pekerja di kantor ya. Namun perlu bisa dibedakan antara lelah berolahraga dengan kelelahan karena stres ya. Pada dasarnya lelah selepas berolahraga dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan Anda jauh lebih ceria ya. Sini ya, unsur kebugaran jasmani itu ada banyak, cuman yang akan kita bahas kali ini hanya 5 ya, hanya 5. Yang pertama adalah kekuatan, kemudian daya otot, kemudian yang ketiga daya tahan, yang keempat kecepatan, dan yang kelima kelincahan. Ini yang kekuatan merupakan bagian dari kebugaran jasmani yang menggunakan kemampuan fisik, terutama dalam hal menggunakan otot ya. Jadi beberapa latihan fisik yang bisa dilakukan untuk latihan kekuatan itu bisa dengan sit up, push up, squat jump, stick lift, ataupun yang lainnya. Jadi sit up untuk melatih kekuatan perut, kemudian push up untuk melatih kekuatan lengan, squat jump itu bisa melatih otot tungkai ya, dan sebagainya ya. Masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah daya otot. Daya otot ini berkaitan dengan kemampuan yang mendukung aktivitas sehari-hari. Beberapa latihan yang bisa dilakukan untuk melatih daya otot adalah side jump, vertical jump, front jump, yang itu bisa melatih daya otot ya. Kemudian daya tahan, yang ketiga daya tahan. Daya tahan ini berhubungan erat dengan stamina. Agar melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama, untuk memiliki daya tahan tubuh yang bagus memerlukan latihan yang kompleks untuk meningkatkan kinerja paru-paru jantung supaya tidak cepat lelah, sistem peredaran darahnya lancar, dan kekuatan ototnya stabil bagus ya. Latihan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan otot ialah jogging minimal 30 menit sehari, ataupun bisa dengan skipping 15 menit dalam jangka waktu 15 menit, berapa kalian melakukan ya. Kemudian ini ada lagi kecepatan. Kecepatan dimaknai sebagai kemampuan agar seseorang bisa melakukan tugas dengan baik. Satu di antara latihan untuk meningkatkan kecepatannya adalah lari. Larinya bisa dengan lari secara cepat ya, lari sprint. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kelincahan. Kemarin kan kita udah membahas tentang kelincahan yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan saat melakukan aktivitas sehari-hari, yang berkaitannya dengan cepat dan tepat ya. Beberapa latihan yang bisa dilakukan seperti naik turun tangga, zigzag run yang kemarin ya, kemudian shuttle run, dan yang lainnya, masih banyak ya yang lainnya. Nah, sekarang ada contoh kebugaran jasmani untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nanti saya akan tayangkan videonya mengenai skipping. Nah, setelah kalian memahami penjelasan ini, silahkan kalian bagaimana sih penting tidak kebugaran jasmani bagi tubuh. Kemudian setelah mengetahui pentingnya kebugaran jasmani, silahkan kalian praktekkan atau demonstrasikan cara menerapkan latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan yang benar. Kemudian kalian kumpulkan dalam bentuk video dan kirim ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dalam kelas 7A.